kasih. Sekali lagi di hari yang baru, berjumpa dengan semua saudara dimanapun saudara berada. Dan beta selalu bilang bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru dalam ketempung kehidupan tiap hari. Pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita semua. Dan hari ini adalah satu bukti nyata bahwa kasih setia dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya itu ada sebagaimana ada hari ini, karena saudara dan saya ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua semata-mata karena kasih dan kebaikan Tuhan. Nah saudaraku, Bapak Ibu, saudara, orang tua, anak-anak, di mana saja berada, hari ini kita melanjutkan ayat 51 dari percakapan atau puji-pujian Maria terkait dengan Adventus Natal di tahun 2020 ini. Nah, ayat 51 itu berkata, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Kemarin kita sudah bicara ayat 51 bagian yang pertama, bagian yang ke-A, ia memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya. Dan hari ini kita membicarakan tentang dan Tuhan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Nah, saudaraku, ketika Maria mengunjungi Elizabeth, mereka berdua sadar sepenuhnya berkat besar yang Tuhan berikan pada mereka. Dan mereka mengucap syukur dengan penuh sukacita. Bukan hanya karena mereka tahu bahwa beberapa waktu di depan mereka akan melahirkan. Tetapi yang paling penting adalah saudara ini. Karena mereka, Maria dan Elizabeth, sadar bahwa sekalipun mereka berdua tidak ada kedudukan atau tidak mempunyai status yang baik di tengah-tengah masyarakat, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu. Tuhan itu baik adanya dari selama sampai selama-lamanya. Dari selamanya sampai selama-lamanya. Nah, kalimat Maria di ayat 51 bagian yang B ini, dan Tuhan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Kalimat di bagian ayat ini berkaitan dengan orang-orang congkak yang, saudara perhatikan ini, yang memakai uang, memakai kekuasaan, memakai jabatan atau status mereka untuk membuat diri mereka kelihatan lebih baik dari orang lain. Orang-orang seperti ini bertekad untuk mengontrol atau mengatur kehidupannya sendiri daripada membiarkan Tuhan masuk ke dalam kehidupan mereka dan memegang kontrol hidup mereka. Gambaran orang-orang yang seperti Maria maksudkan, Maria sebutkan, ada di mana-mana, dari masa ke masa, bahkan sampai ke masa kita sekarang ini. Bukan hanya ada di Nazaret saja. Saudara, nyanyian pujian Maria ini, khususnya di dalam ayat yang ke-51 ini, bagian yang ke B ini, juga mirip atau hampir sama atau juga merupakan kutipan dari apa yang dinyanyikan Hana di dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua, khususnya ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di sana Hana berkata, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudaraku, Tuhan mengontrol segala sesuatu supaya kerajaannya dapat diperluas. Tuhan mengalahkan, Tuhan menghancurkan orang-orang yang congkak hatinya dan hanya mencurahkan kasih, perhatian, dan dukungannya bagi mereka yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap sama sampai dengan saat ini. Maria tahu bahwa Tuhan dapat melihat ke kedalaman hati manusia yang lebih memandang uang, status, kedudukan lebih utama daripada Tuhan. Dan Tuhan melihat ke dalam kedalaman hati manusia
yang merasa bahwa dirinya sendiri yang bisa menghasilkan semua hal yang dia dapat. Saudaraku, orang-orang yang congkak tidak menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan Allah yang mengasihi kita. Nah, saudaraku, di zaman kita sekarang ini ada banyak contoh yang bisa kita temukan. Seperti kalau saudara membaca di medsos atau saudara melihat tayangan-tayangan di media sosial yang lebih banyak berisi berita-berita bohong. Contoh konkretnya saudara, kalau saudara mau melihat banyak orang yang congkak dan selalu mengumbar-umbar kebohongan, itu kebanyakan keluar dari mulut para politisi atau pemimpin-pemimpin yang tidak tahu diri, yang berpikir bisa bilang apa saja. Mereka dengan seanak perutnya bisa mengatakan putih itu hitam dan hitam itu putih. Politikus dari berbagai latar belakang atau pemimpin siapa saja dari berbagai latar belakang apapun berpikir bahwa mereka bisa mengatakan apa saja yang mereka mau, walaupun hal itu belum tentu benar. Banyak politisi, banyak pemimpin, banyak orang-orang hebat atau yang merasa diri hebat, atau siapa saja yang karena punya uang, kekuasaan, jabatan, dan status lantas menjadi congkak, lantas menjadi sombong, lantas menjadi tidak tahu diri. Nah, saudaraku, kita perlu berhenti sejenak untuk merenungkan. Karena mudah bagi saudara dan saya untuk juga jatuh ke dalam hal yang sama, melakukan hal yang sama. Gampang sekali untuk saudara dan saya jatuh ke dalam dosa kecongkakan ini. Kita bisa beranggapan bahwa kita tahu segala sesuatu, atau kita menjadi sok pintar dan kita bisa melakukan apa saja yang kita mau dan tidak perlu ada yang mengatur atau mengarahkan, bahkan memerintahkan kita, termasuk Tuhan. Saudara, ini kesombongan, ini kecongkakan. Kita menjadi lupa diri dan tahu dan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa ada yang lebih berkuasa, yaitu Tuhan atas kehidupan kita. Perkataan Maria ini menjadi suatu peringatan yang tepat bagi kita pada hari ini. Pada waktu kita mulai menjadi congkak, menjadi tidak tahu diri, menjadi sombong, ingatlah, Tuhan itu mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Mereka itu menghalangi rencana Tuhan dan tidak bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan di dalam kekekalan. Saudaraku, mari kita periksa diri kita. Mari kita bertekad untuk menjadi rendah hati dan mendengar apa yang Tuhan katakan. Percaya kepadanya serta tunduk taat mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita. Tuhan mampukan kita untuk sungguh-sungguh bisa berdiri hidup dengan kerendahan hati, menanggalkan kesombongan, menanggalkan kecongkakan kita, dan kita berdoa supaya Tuhan selalu memegang kontrol dalam hidup kita, supaya kita selalu mengakui bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu, Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu, dan semua yang kita dapat di dalam hidup kita adalah pemberian dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita, dan biarlah hidup kita boleh memiliki hidup yang rendah hati, yang tunduk dan taat, mendengar dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup dan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.